atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ibadah pada hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudari yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Adapun berita jemaat untuk kita pada minggu hari ini, petugas liturgos Diakon Luciatin Simanjuntak, pengkhotbah Vikaris Septina Astuti SMH, organis Bapak Peter Mario Elfradita Eskernes. Dan untuk ibadah pada sore hari pada pukul 17 WIB dengan liturgos Diakon Apriani, pengkhotbah Pendeta Maraden Simanjuntak STHMA dan organis Saudara Melkisedek. Untuk ibadah minggu depan tetap dilaksanakan seperti biasa pada minggu pagi jam 9 dipimpin oleh liturgos Diakon Nelly Kristina, pengkhotbah Bapak Paulus. Untuk sore hari, liturgos Penetua Perlindungan Simanjuntak SE, pengkhotbah Vikaris Septina Astuti STH. Untuk jadwal kebaktian kategorial sementara kosong. Berita ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Berita keuangan. Majelis Jemaat GKI Manuel Puji Cipau menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh warga jemaat yang setia memberikan dukungannya baik berupa tenaga, pikiran, saran, dan kritik maupun dalam bentuk persembahan bulanan tetap, iuran anggota dewasa, perpuluhan, dan ucapan syukur lainnya. Untuk berita keuangan dari tanggal 7 sampai 13 Juni terlampir. Demikian waktu jemaat disampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan jumlah keuangan, mohon agar disampaikan sehingga dapat dikoreksi dan diperbaiki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 11, kita nyanyikan baik 1, 2, dan 3. Hari Tuhan
Bapak Ibu yang terkasih, tidak habiskan ibadah kita pagi hari ini tidak akan berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mengaminkan salam dan salam, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Selamat pagi Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana pagi yang indah ini kembali Engkau memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di gereja-Mu yang kudus dan suci ini, untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak lupa kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau terus memberkati kehidupan kami satu demi satu. Biarlah apa yang kami lakukan dan berbuat sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Kami sadar sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Karena itu ampunkan dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan
Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak GKI terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Mari kita membacanya secara Ibrani. Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Dengan perikop di atas, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon berbanting Mamre, sedang dia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biar aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segera kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu satunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bijannya, lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab dia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mengamalkannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Yesus menginginkan daku sinar baginya, dimanapun ku berada.
Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Vikaris Septiman Astuti. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan, untuk kita pada Tuhan kami bawa kehadiran Tuhan. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul dalam tubuh gereja Tuhan. Dan istimewa juga ya Tuhan pada kesempatan ini, di tengah situasi dunia yang mencekam firman, kami boleh memanjatkan syukur kepada Engkau. Lebih juga ya Tuhan melalui puji-pujian yang boleh kami bawa kepada. Pada saat ini juga ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama ingin membaca dan merenungi kebenaran firman. Mari ya Tuhan, Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi, agar apa yang disampaikan melalui kebenaran firman ini ya Tuhan boleh menjadi suri dan pelita di sepanjang kehidupan kami sebagai orang percaya. Terlebih juga ya Tuhan, menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Berfirman ya Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, karena kami sudah siap untuk merenungi kebenaran firman. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renung bersama-sama pada saat ini, kita boleh membuka di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 9 sampai dengan ayat yang ke-35 sampai dengan Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini yaitu di bawah 3 perikop. Perikop yang pertama yaitu tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Perikop yang kedua, Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian perikopnya yang ketiga, Yesus mengutus ke-12 rasul. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota di desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuai, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Zelut, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang
kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada minggu pagi hari ini kita boleh bersama kembali berkumpul dalam gedung gereja, yaitu dengan tatanan new normal. Mungkin pada saat ini masih kita rasakan ketakutan dan kecemasan, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita imani dengan iman kita, maka Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renung bersama-sama pada pagi hari ini, di mana Gereja Kalimantan Evangelis memberikan nas firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35, kemudian dilanjutkan sampai dengan ayat pasalnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 3 perikop yang diberikan bagi kita. Tentu di dalam ketiga perikop ini memiliki makna yang saling berhubungan. Kita memulai dalam perikopnya yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih. Apa yang terjadi dengan orang banyak sehingga Yesus berbelas kasihan kepada mereka? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika kita melihat di dalam ayatnya yang ke-36, sangat jelas sekali memberikan suatu jawaban. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itulah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini, sehingga muncul belas kasihan Kristus kepada orang banyak itu. Karena mereka terlihat lelah dan terlantar seperti seorang domba yang tidak memiliki gembala. Kita melihat, Bapak Ibu yang terkasih, domba adalah hewan yang dikatakan tidak bisa melindungi dirinya. Ketika ada ancaman binatang buas, domba merasa bingung dan tidak bisa lari kemana-mana. Ia tidak bisa tanpa seorang gembala. Karena seorang gembala inilah yang akan menuntun mereka, terlebih juga melindungi domba-dombanya dari ancaman binatang buas. Bahkan juga seorang gembala inilah yang menentukan tempat di mana para domba untuk mencari makanan mereka. Itulah yang kita melihat sehingga Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak itu. Karena kita melihat bahwa ketika mereka sedang lelah, terlebih juga mereka hidup seperti seorang domba yang tidak bergembala. Kita bayangkan saja, tentu kehidupan mereka akan menjadi santapan iblis. Iblis dengan mudahnya datang ke kehidupan manusia ketika sama seperti domba tanpa seorang gembala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga melihat di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-37 juga mengatakan, di dalam firman Tuhan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Di sini Yesus tidak hanya mengungkapkan masalah, tetapi juga ia memberikan solusi di dalam ayatnya yang ke-38. Sehingga ia mengatakan, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya
Dengan demikian, Ia akan mengirimkan seorang penolong bagi kita. Terlebih dalam kehidupan kita yang secara nyata pada saat ini. Dikatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ada banyak orang yang membutuhkan lawatan tangan kasih Tuhan, tetapi seorang yang terpilih untuk menjadi pekerja sebagai pelayan Tuhan yang merasa terpanggil itu sangat sedikit sekali. Secara realita kita melihat kadang-kala orang yang sudah terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan belum tentu ia adalah seorang yang benar-benar terpilih untuk menyerahkan hidupnya sepenuh untuk melayani Tuhan sampai menutup mata. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengulas di dalam perikopnya yang kedua dan yang ketiga ini, di mana ini berbicara tentang pemanggilan dan pengutusan para murid. Para murid dipanggil dan diutus dengan diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, untuk pergi dan memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Selain itu juga, para murid juga diberi pesan agar jangan menyingkir pada saat ini. Kita juga bukan hanya sebagai seorang pelayan Tuhan saja, sebagai seorang pendeta saja, tetapi pengutusan kita juga melalui profesi yang kita jalani. Itu juga bisa dikatakan sebagai pelayan yang kita berikan untuk Tuhan. Pada saat ini kita melihat situasi dunia akibat COVID-19. Orang yang sangat berperan penting yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk melenyapkan segala penyakit, menyembuhkan. Yang pertama itu adalah tenaga kesehatan, orang medis yang dipakai. Kemudian para pemerintah dan sebagai seorang pendeta atau pelayan Tuhan diberi kuasa Roh Kudus juga untuk saling menguatkan, memberi motivasi. Terlebih juga kami sebagai seorang pelayan Tuhan juga, janganlah kita harus mendoktrinkan jemaat kita untuk semakin hidup dalam ketakutan. Tetapi bagaimana caranya kita boleh memberikan semangat bagi mereka untuk semakin bisa melawan COVID-19 ini. Karena kita yakin Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu berasal daripada Tuhan. Tuhan ingin melihat dan menguji seberapa besar iman kita kepada Dia, seberapa kuat dan seberapa mampu kita bertahan dan berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita mampu melewati itu semua, kita adalah orang yang dikatakan sebagai pemenang. Saya sering mengatakan kepada jemaat saya secara khusus dalam lingkup Sibahulir, karena setiap hari Minggu, hari Selasa dan hari Kamis, saya selalu mengadakan kunjungan. Baik hari Minggu ke tiap rumah betah, terlebih juga hari Selasa dan hari Kamis saya mengadakan kunjungan keluarga. Kadang jemaat bercerita, Bu, kami merasa ketakutan. Semua orang merasakan ketakutan. Kalian kira saya tidak takut? Saya juga takut. Tetapi bagaimana caranya kita hidup menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Saya katakan kepada mereka, hari ini Tuhan menguji iman kalian. Karena kadang-kala kalian adalah orang yang sering menyimpang ke jalan yang salah. Mengapa saya katakan demikian? Secara jujur, saya melihat keadaan jemaat saya, Bapak Ibu yang terkasih. Makanya hari ini jangan kalian cari Tuhan kalau kalian masih tidak bisa menyerahkan diri kalian sepenuhnya kepada Tuhan.
Kita membutuhkan Tuhan itu di saat suka maupun di dalam duka, di saat kita susah maupun di saat kita senang. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bulan Juni ini, di mana Gereja Kalimantan Evangelis memberikan subtema bagi kita, supaya kita boleh menjadi saksi iman Kristus yang benar-benar nyata di tengah-tengah dunia ini. Sangat sesuai sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini, di mana ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, bahkan Yesus juga mengutus dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Inisiatif dia memanggil dan mengutus ke-12 muridnya, itu semua karena belas kasihan Tuhan bagi kita manusia. Apa yang boleh kita refleksikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena belas kasihannya, karena diperkenankannya kita ambil bagian dan menjadi anggota kerajaan surga. Begitupun juga kita bersyukur, Bapak Ibu yang terkasih, tanpa pengutusan dan pemanggilan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada ke-12 rasulnya, kemungkinannya akan terjadi gereja tidak ada di dalam dunia ini. Karena berkat pengutusan dan pemanggilan ke-12 rasul, gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Terlebih juga kita melihat secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis, di mana para misionaris dari Jerman, karena pengutusan dan pemanggilan dalam kehidupan mereka, mereka mau dan rela pergi ke Indonesia hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Begitupun juga Bapak Ibu yang terkasih, bagian yang kedua, kita senantiasa diajarkan untuk tetap bertekun di dalam doa kita. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita dimampukan untuk melaksanakan tugas dan panggilan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita lakukan yang menjadi tugas dan panggilan kita di dalam dunia ini, kita juga akan mengerjakannya dengan penuh sukacita. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita mau berangkat ke kantor, kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan kita, tetapi dengan hati yang penuh dengan beban, kita tidak mengawali dengan doa pagi. Mungkin kadang-kala kita melakukan pekerjaan kita hanya sebagai rutinitas saja, tidak kita nikmati, tidak kita merasakan dengan sukacita. Tetapi ketika kita merasakan dengan sukacita segala sesuatu, kita mengerjakannya dengan baik dan benar. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, bagian yang ketiga, pada saat ini kita memasuki masa new normal, di mana masa yang kita lakukan segala sesuatu harus mengikuti dan menerapkan apa yang sudah ditentukan melalui protokol kesehatan, guna untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 ini. Tetapi ketika kita melihat faktanya di lapangan, masih banyak orang yang tidak mengerti maksud dari penerapan era new normal ini. Terlebih mereka tidak mau untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebagai orang yang memiliki hikmat akal budi dan kebijaksanaan
menjaga orang lain. Begitupun juga kadang-kala orang menganggap hal tersebut berlebihan ketika kita menghadapi hal ini. Tetapi itulah yang menjadi tantangan bagi kita bersama-sama. Perubahan yang secara khusus kita didobrak dan dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut. Marilah kita bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih, dengan keadaan pada saat ini sebagai orang percaya, kita boleh bersama-sama menjadi saksi iman Kristus yang terus melanjutkan dan mengusahakan perintah serta pesan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan, tuayan itu sungguh banyak, tetapi sang pemilik tuayan itu akan menolong dan memampukan kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi suluh dan pelita di sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa sejauh timur dari barat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Jubil mau kau
kita dalam waktu kita akan menaiki doa salat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, puji dan syukur Tuhan selalu kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus. Terlebih juga ya Tuhan, Engkau masih menyertai dan memberkati kehidupan kami sampai pada detik ini. Begitupun juga ya Tuhan, sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepada Engkau pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami memberikan waktu kami agar boleh datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah persekutuan ibadah Tuhan. Terlebih juga ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan tidak lalu begitu saja, melainkan tertanam dan termeterai di dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan di sepanjang hari-hari kami. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman, di mana kami menyadari ya Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami tidak bisa melakukan apapun. Begitupun juga ya Tuhan, kami bersyukur atas inisiatif yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, di mana Engkau telah memanggil dan mengutus rasul-rasul-Mu sehingga menghadirkan gereja-gereja di seluruh dunia. Terlebih juga ya Tuhan, pada saat ini Engkau juga memanggil dan mengutus kehidupan kami dengan kemampuan, bahkan juga dengan talenta yang kami miliki, agar boleh menjadi berkat untuk sesama, terlebih boleh menolong orang yang membutuhkan pertolongan kami. Kami ingin percaya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu menguatkan kami, memperbarui kehidupan kami, menjadi kami semakin hidup, boleh mengenal akan keberadaan kami. Kami sadar ya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami ini adalah manusia yang sangat lemah. Terima kasih ya Tuhan. Begitupun juga ya Tuhan, pada saat ini, di pagi yang indah ini, dengan keberadaan kami datang ya Tuhan membawa segenap pergumulan kami, membawa segenap persoalan kehidupan, terlebih juga ya Tuhan membawa beban berat. Bahkan juga ya Tuhan, kami ingin menyerahkan keluarga kami saat ini, secara khusus dalam lingkup mendidik dan mengarah anak-anak terkasih mereka ke dalam tangan-Mu yang kudus. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak terkasih kami, baik yang boleh berkumpul dengan kami orang tua ataupun jauh daripada kami ya Tuhan, demi tuntutan ilmu pendidikan, demi tuntutan pekerjaan. Kami juga memohon ya Tuhan, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Bahkan juga ya Tuhan, untuk anak-anak terkasih kami, baik yang masih dalam usia balita-batita, anak-anak remaja, pemuda sampai yang dewasa, Tuhan juga berkati. Terlebih juga ya Tuhan, dalam setiap pendidikan mereka, dalam hikmat kebijaksanaan, masa depan yang indah dan cerah, kesuksesan Engkau taruhkan bagi mereka. Begitupun juga ya Tuhan, Engkau jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Terlebih juga ya Tuhan, kami memohon Engkau menutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar terjauh dari virus ini. Terlebih juga ya Tuhan, hanya doa dan permohonan yang boleh kami panjatkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, walaupun mereka jauh daripada kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa untuk orang yang sudah lanjut usia, terlebih juga ya Tuhan, orang tua terkasih kami. Engkau berkati mereka ya Tuhan dalam masa usia lanjut mereka. Walaupun pada saat ini ya Tuhan, orang tua adalah orang yang dikatakan paling rentan terhadap virus ini, tetapi ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, memohon Tuhan menutup bungkus melindungi mereka, Tuhan akan menyertai. Terlebih juga ya Tuhan, Engkau jauhkan mereka dari segala sakit penyakit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang janda duda, anak yatim piatu, orang yang terlantar, orang yang mengalami putus asa, terlebih keterpurukan dan duka cita pada saat
medis. Bahkan juga Engkau berkati obat-obatan yang diberikan. Terlebih juga Tuhan, Engkau menyertai keluarga yang sedang merawat dia pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan pada saat ini, baik yang sudah melaksanakan ibadah, yang sudah membuka gedung gereja, ataupun yang belum ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para pekerja Tuhan, baik itu para pendeta, penatua, diakon, pikalis, guru sekolah minggu, guru agama, soal dan pemain musik liturgus, atau siapa saja yang Tuhan yang pada saat ini melayani Engkau. Engkau berkati segala pelayanan yang dilakukan. Terlebih juga ya Tuhan, Engkau berkati segenap setiap kehidupan mereka. Pada saat ini juga ya Bapa di surga, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terlebih dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau berkati para pemimpin kami. Terlebih juga ya Tuhan, pada saat ini di tengah menangani masa virus corona ini. Terlebih juga ya Tuhan, dengan tataran era yang normal, kami juga memohon ya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan, segala sesuatu yang harus kami ikuti, bahkan juga ya Tuhan, perubahan-perubahan baru yang harus kami jalankan yang berbeda dari sebelumnya. Kami juga memohon Tuhan memberkati. Terlebih juga ya Tuhan, agar kami semakin berhikmat dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami selalu berdoa untuk para tenaga medis yang dipercayakan sebagai orang terdepan bagi kami. Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Engkau melihat jerih lelah mereka. Tuhan melihat air mata mereka yang berlinang. Tetapi ya Tuhan, biarkanlah Engkau memberikan kekuatan dan semangat yang baru, kesehatan, kekuatan untuk mereka. Terlebih sukacita ketika mereka menjalankan tugas yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka pada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau berkati anak istri atau suami terkasih mereka yang ditinggalkan di rumah. Terlebih juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara sahabat kami atau siapa saja ya Tuhan yang pada saat ini yang sedang dalam keadaan yang dikatakan sebagai kena virus ini. Engkau juga berkati mereka ya Tuhan. Beri mereka semangat agar mereka tidak mengalami putus asa. Dan biarkanlah ya Tuhan, dalam sistem kekebalan tubuh mereka Tuhan tingkatkan lagi, agar mereka boleh melawan virus ini ya Tuhan, dengan kekuatan dan penyertaan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang merasakan sukacita pertambahan, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan karuniakan berkat terlebih usia di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah segenap kumpulan permohonan yang boleh kami panjatkan kehadiran Tuhan. Lebih juga ya Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini tidak sempat datang ke dalam gedung gereja ataupun yang melaksanakan ibadah di dalam rumah masing-masing. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Dan begitu pun juga ya Tuhan, dalam setiap permohonan dan sapaan kami ini, kami memohon karena Tuhan yang terjadi atas semuanya itu bukan atas dasar kehendak kami manusia. Terlebih kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami sebagai orang percaya. Bahkan terlebih juga ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami satu minggu selanjutnya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Begitu juga ya Tuhan, kami akan mengakhiri setiap sapaan kami ini dengan mengucapkan doa yang pernah Tuhan ajarkan pada murid-Mu zaman dahulu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, dengan penuh kerinduan, kami ingin mengucapkan doa tersebut di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, karena kami harus sujud. Seperti yang coba mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan kami pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Dengan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sekarang ada waktu dan kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, majelis jemaat sudah menyiapkan 4 amplop di hadapan Bapak Ibu sekalian. Amplop ini diperuntukkan atau untuk mengganti kantong persembahan bagi kedepan yang biasa kami kedakan. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengurangi physical distancing supaya kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah Bapak Ibu sedang jemaat memberikan persembahan syukur di dalam amplop tetap diletakkan di tempatnya. Tugas dan tanggung jawab kami pelayan majelis yang akan mengambilnya. Demikian diinformasikan untuk kita semua. Sebagai mas pengantar, dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya dan tak jemu-jemunya, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Allah Bapa di surga. Bahwasanya penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Hanya ucapan syukurlah yang bisa dan layak kami berikan. Karena itu dengan kerendahan hati dan dengan sukarela kami ingin terus menjadi saksi hidup di kami ini. Dan pada kesempatan yang baik ini juga Kau masih memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami terkait ya Bapa. Buatlah kami bisa memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu dan pelayanan. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepada-Mu untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil kepada dunia ini, terutama meneguhkan iman dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkati kami yang akan memberi persembahan ini agar selalu hidup dalam perubahan. Amin. Mari kita berikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melimpahkan sukacita dan berkat kepada kita, sambil menyanyi dari hidup jemaat nomor 428 bagian pertama sampai selesai. Sudah
dalam pengakuan iman Kristen kita, dimulai dengan aku percaya dan diakhiri haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita dan mati di Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau